berikan kami firman yang hidup, firman yang sanggup mengubah kami, firman yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Kuasa Roh Kudus-Mu mengalir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh mengerti dan menerima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadi bagian kekal yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun juga dari dunia ini. Dan olehnya kami hidup, olehnya kami berbuah, olehnya kami berlipat ganda ya Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Kiranya Tuhan menyembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, supaya kemuliaan dan kuasa-Mu saja yang dinyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Boleh sapa samping kiri dan kanannya. Tuhan Yesus mengasihimu. Iya, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama dari Keluaran 18 yang tadi kita sudah baca. Judul firman Tuhan hari ini adalah strategi sel, ya. Saya beberapa kali cukup terharu ketika Pak Daud bertanya, "Bapak perlu apa, Pak?" gitu ya. Bu Riana juga cukup sering bertanya, "Bapak perlu apa, Pak?" Ini buat saya terharu. Tetapi Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan yang paling saya tunggu, paling saya harapkan dari setiap jemaat yang Tuhan percayakan. Pertanyaannya Pak, apa yang kita perlu lakukan supaya jiwa-jiwa ini bisa dilayani dengan baik, bisa dimuridkan dengan baik? Pak, gimana caranya Pak supaya gereja kita ini penuh? Pak, gimana caranya Pak supaya Siano yang sudah lama nggak bergereja, dia bersama-sama kita beribadah di sini Pak? Itu bisa buat saya menangis, buat saya terharu dan semangat luar biasa. Lebih senang, lebih terharu ketika mungkin saudara bertanya, "Pak, mau makan apa Pak? Pak, Bapak mau kita jalan-jalan kemana Pak?" Saya lebih senang, saya lebih terharu dan termotivasi dan lebih semangat ketika jemaat bertanya, "Pak, gimana caranya Pak supaya penginjilan di gereja kita, supaya penjangkauan di gereja kita benar-benar jadi prioritas, supaya tidak ada lagi yang dimurid, supaya tidak ada lagi jemaat yang tidak dimuridkan. Gimana caranya? Semua dimuridkan, gimana caranya?" Kalau itu pertanyaan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita menemukannya di dalam firman Tuhan. Tadi kita sudah belajar dari seorang Musa, bagaimana Musa mengadili bangsa itu, ya, dari ayat 13 kita baca, Bapak Ibu bisa baca di rumah, bagaimana Musa melayani umat Israel dari pagi sampai petang. Ia sendirian. Nah, untung-untung dia punya mertua yang punya kepekaan yang luar biasa, ya. Lalu Yitro memberikan nasihat, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu." Ya. Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Kamu akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Musa akan capek sekali dengan model strategi yang ia gunakan itu. Dia layani semua satu orang, mulai dari pagi sampai petang Musa layani. Tapi Yitro memberi nasihat, "Kemudian haruslah engkau mengajar kepada mereka ketetapan-ketetapan yang keputusan-keputusan yang memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan." Ayat selanjutnya, "Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang." Inilah yang dinamakan dengan strategi sel. Inilah yang dinamakan dengan strategi sel. Boleh? Ini bisa. Oke.
Ya. Kalau model pelayanan yang lama yang dilakukan oleh Musa ini, nah itu yang disebut dengan one man show ya. Bapak Ibu pasti tahu ya, ada parfum katanya mahal banget, itu namanya one man show. Nah tapi kalau kita melayani Tuhan dengan berpusat kepada satu orang, nah itu bahaya. Itu nggak baik. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Yitro kepada Musa. Tapi saya bersyukur di gereja ini tidak melayani cuman pendetanya ya. Jemaat begitu semangat melayani. Kemarin kita buat KKR, wah semuanya militan melayani Tuhan. Itu luar biasa. Biar terus kita dipakai Tuhan ya. Tetapi kalau model pelayanan yang dilakukan oleh Musa ini, maka pelayanannya ini akan one man show. Akan membuat jemaat atau umat Israel itu sebagai penonton saja. Sebagai orang yang menonton. Nah, apa akibatnya kalau sebagai penonton? Maka jemaat itu akan pinter dalam komentar saja, pinter dalam komplain, expert dalam hal komplain. Maka jemaat itu akan menjadi penonton saja. Sama seperti Bapak Ibu kalau beli sesuatu tapi ternyata yang dibeli itu tidak seperti yang diharapkan, maka pasti komplain. Nah, makanya Tuhan mau kita tidak melayani dengan cara demikian. Karena kita memang tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Betul ya? Kita bukanlah Superman atau Wonder Woman, ya kan? Kalau kita bekerja sendiri, membiarkan orang bekerja sendiri, itu bukan rencana Allah. Nah, pada waktu ya ada beberapa gereja yang saya tahu semuanya itu pendeta. Tapi saya bersyukur Pak Baton nggak seperti itu ya, luar biasa. Semuanya pendeta. Nah, pada waktu pendetanya nggak ada, jemaat jadi kalang kabut gitu ya. Ini kok jadi muncul ini? Ini jangan munculin ya, salah nih. Ya, ini bisa bantu ini, Mas David ini kok nggak bisa ya? Oke, nggak bisa ya? Oh ya, iya, one man show saja. Akhirnya seperti jemaat itu seperti anak ayam yang kehilangan induk, ya kan? Ketika pendetanya nggak ada, kucar kacir gitu ya. Tetapi hal berbeda akan terjadi ketika kita mengembangkan pelayanan yang sudah Tuhan tunjukkan kepada Musa, yaitu strategi sel. Sama seperti perkembangan satu sel ya. Sel itu satu, tapi akhirnya sel itu menjadi dua, menduplikasi diri. Lalu 2 menjadi 4 menjadi 8 dan seterusnya. Nah inilah yang kita belajar minggu yang lalu, multiply, bermultiplikasi ya. Nah kita belajar dulu ke satu survei yang dilakukan di AS ya, di Amerika Serikat. Survei ini judulnya apa? Hubungan meningkatkan daya tahan hidup. Jadi ada survei di Amerika Serikat mensupply betapa pentingnya hubungan dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Ternyata Bapak Ibu Saudara, hubungan yang baik tidak hanya baik untuk kesehatan psikologis kita, tetapi hubungan yang baik itu ternyata baik sekali untuk kesehatan fisik kita. Ya, di dalam survei itu ya, yang mengetuai, yang mengapalai survei ini namanya Julian Holongstad ya. Dia mensurvei 308.000 orang. Ya, ini 308.000 orang dalam 7,5 tahun. Ya. Lalu ya ini nggak usah ditampilin Bang, karena nggak akan mungkin bisa dibaca sama yang ada warnanya saja, yang ada ikonnya saja ya. Dalam survei ini ternyata apa?
mereka yang bersosialisasi dengan baik lebih sehat 50% dari orang yang tidak aktif dalam bersosialisasi. Jadi orang yang tidak bersosialisasi dengan baik justru pengaruhnya lebih buruk. Menyendiri itu lebih buruk, lebih bahaya dari orang yang tidak pernah olahraga, 2 kali resiko dari kegemukan. Dan sama bahayanya dengan menghisap rokok 15 batang dalam sehari. Ini surveinya Bapak Ibu. Orang yang tidak aktif dalam bersosialisasi ternyata pengaruhnya jauh lebih buruk, ya. Jadi ketika seseorang terlibat dalam suatu komunitas, lingkungan sosial, ia akan merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan orang lain. Nah, waktu kita bersosialisasi dengan baik, dengan intensif, di situ kita melihat potensi diri kita. Di situ kita melihat, oh ternyata saya ini adalah orang yang berarti. Semangat hidup kita jadi naik, imun kita jadi naik, kita bertambah sehat. Itulah sebabnya betapa penting kita menjadi orang yang bersosialisasi. Ada motivasi dan semangat yang kita terima dari komunitas kita. Perasaan hidup yang berarti, timbul keinginan untuk menolong orang lain, ada semangat. Nah, karena itu kita yang punya komunitas yang hidup, komunitas yang baik, itu akan sangat menjaga kita dari segala risiko buruk dalam hidup ini. Pertemanan bisa mendorong sistem imunitas tubuh seseorang bekerja lebih baik. Ini yang disimpulkan yang kedua. Pertemanan bisa mendorong sistem imunitas tubuh seseorang bekerja lebih baik. Luar biasa ya. Mungkin karena waktu kita berkomunitas itu, berkumpul itu, kita bisa tertawa, kuak. Itu lepas ya. Itu rahasia awet muda itu, ya kan? Waktu itu tubuh kita rileks, kita bisa curhat, ngobrol dengan teman kita, bisa tarik napas dalam-dalam, ya. Itu melancarkan metabolisme tubuh kita. Itulah kenapa Bapak Ibu Saudara, bersosialisasi itu begitu penting. Kita bisa saling memotivasi, kita bisa melihat energi dalam diri kita, dalam tubuh kita itu berlipat ganda. Sangat banyak keuntungan dalam hal bersosialisasi. Nah, sekarang diteliti, mereka yang terisolasi itu 3 kali lebih berisiko meninggal dunia dibanding dengan mereka yang memiliki hubungan relasional yang kuat. Bayangkan Bapak Ibu, perhatikan ini ya. 3 kali lebih berisiko meninggal dunia dibanding mereka yang memiliki hubungan relasional yang kuat. Riset 7.000 orang yang terisolasi selama 9 tahun, hasilnya apa? 3 kali lebih berisiko meninggal dunia dibanding orang yang punya risiko. Pecandu rokok lebih bahaya dari pecandu rokok, miras itu jauh lebih sehat dan lebih lama hidupnya. Nah, tadi Bu Helen cerita dia punya empek itu paman ya. Umurnya 80 berapa Bu Helen? 3 ya kalau nggak salah ya. 83, padahal dia perokok gitu ya. Nah, ini survei ini bisa sejalan ini. Mungkin dia perokok tetapi suka bersosialisasi. Nah, ini tapi bukan berarti itu jadi alasan bapak-bapak ya merokok ini. Bahaya juga ini ya. Nah, pecandu rokok miras atau pecandu miras jauh lebih sehat dan lebih lama hidup dibanding mereka yang suka menyendiri, suka terisolasi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke desain Tuhan yang semula. Bahwa ketika Tuhan menciptakan alam semesta,
menciptakan alam semesta dan menempatkan manusia di Taman Eden, di sana dikatakan apa? Tidak baik manusia itu apa? Ayo yang jomblo-jomblo, yang kuat ngomongnya. Tidak baik seorang manusia itu seorang diri saja, ya kan? Karena kita ditetapkan sebagai manusia, makhluk yang bersosial. Kita nggak mungkin bisa hidup tanpa kita bersosial. Nah, saudaraku, dari kata kejadian tadi, tidak baik seorang diri. Nah, bahasa Ibraninya itu adalah badat, bukan bodat ya. Kalau bodat beda lagi. Ya, Bu Risma tahu tuh bodat apa. Badat. Badat itu adalah separation by implication a part of the body branch of a tree. Semoga benar ya bahasa saya ya. Itu artinya kalau kita seorang diri, artinya kita itu terpisah. Kalau terpisah berarti kita mati. Itulah sebabnya waktu kita terisolasi, kita merasa diri kita mampu menghadapi segala sesuatu sendiri, di situ kita mulai kehilangan pengharapan dalam hidup kita. Kita pikir masalah kita paling berat gitu ya. Kita jadi orang yang merasa masalah kita paling berat, sehingga pengharapan kita nggak bisa lihat. Karena kita menutupi diri kita. Waktu kita ada masalah, kita menutupnya rapat-rapat, kita menanggungnya sendiri. Ya, ada istilah bahasa Inggris itu nobody knows our pain, ya, our pain. Tidak ada yang tahu masalah kita, beban kita tanggung sendiri. Kita tidak mau membuka diri kita. Kalau ditanya, apa kabar Pak? Luar biasa. Apa kabar Pak? Apa kabar Bu? Luar biasa. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang kita simpan dalam hidup diri kita. Ini bahayanya yang luar biasa. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, orang yang bunuh diri itu adalah orang yang menutup diri. Menutup diri tidak selalu nggak mau nyapa orang lain. Menutup diri itu bukan bicara soal dia menyendiri atau dia gabung bersama-sama dengan kita, enggak. Menutup diri itu bicara tentang apa? Dia enggak mau buka hatinya. Dia enggak mau terbuka sama orang lain. Dia enggak mau bagi hidupnya, persoalannya, pengalamannya sama orang lain. Akhirnya menumpuk masalah di sini, menumpuk. Kemarin siapa yang cerita ya? Ada adik tingkat bunuh diri di Bandung. Siapa kemarin cerita ya, saya lupa. Ada seorang mahasiswa ceria sekali tapi bunuh diri di Bandung, di UGM. Adik tingkatnya Bang Richard. Bunuh diri. Dia sekolahnya bagus, pinter, orang tuanya juga pasti ekonominya baik, tapi bunuh diri. Kenapa? Nih tadi masalahnya nggak mau terbuka. Tahan, dia tumpuk masalahnya di hati, dia tumpuk, dia gak bisa lagi tanggung, lalu dia cari jalan pintas. Karena itu kembali ke desain Tuhan. Kita tidak didesain Tuhan untuk menanggung segala sesuatu sendiri. Kita tidak didesain Tuhan untuk menanggung masalah kita, beban kita sendiri. Tuhan merancang kita untuk hidup bersama-sama. Tuhan merancang kita untuk berkomunitas yang baik. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, tidak ada yang bisa bertumbuh dalam kesendirian. Mungkin saudara bertanya, Pak, teman saya banyak kok Pak. Bapak bisa lihat tuh di IG saya. IG saya itu banyak sekali, ribuan teman saya. Facebook saya apalagi, banyak teman saya Pak. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah bahaya zaman sekarang. Ketika ada medsos, kita menampilkan yang baik-baik saja lewat medsos, tetapi yang buruk-buruknya kita pendam. Nah, bukan komunitas seperti ini yang dimaksud. Kita punya komunitas di mana kita bisa percaya. Kita cerita persoalan kita, kita terbuka masalah kita. Tidak hanya keberhasilan kita yang kita ceritakan, kegagalan kita juga kita ceritakan. Kemarin di Mokjang saya juga cerita tentang kegagalan saya sama teman-teman di Mokjang. Sehingga saudara nggak melihat
oh pendeta itu wah sempurna hidupnya, pendeta itu wah hidupnya begini lancar banget. Ada masalah sama seperti saudara. Sehingga apa? Kita punya kekuatan untuk bangkit. Hati-hati ya saudaraku. Hati-hati dengan ketertutupan. Nah, lihat ini, sendiri bukanlah tentang keberadaan fisik, namun keterbukaan dalam hubungan. Betapa penting kita punya komunitas, di mana komunitas itu kita membuka diri selebar-lebarnya. Kita terbuka kepada saudara kita seiman. Untuk apa? Untuk didoakan. Karena apa? Karena keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Yuk sama-sama. 1, 2, 3 ya. Keterbukaan adalah awal dari Yo belum semua ya, sama-sama ya. Ini penting sekali ya Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Semakin kita terbuka, semakin kita dipulihkan. Tapi keterbukaannya jangan di luar sana ya Bapak Ibu. Keterbukaannya di dalam komunitas orang percaya. Karena kalau kita terbuka di dalam komunitas orang percaya, kita akan didoakan, kita akan dimotivasi, kita akan dituntun, kita akan dibimbing. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita terbuka di luar sana, saudara akan diketawain sama orang. Saudara akan diceritakan keburukannya. Bahkan kita akan dihina, kita akan dijudge, dihakimi. Nah, keterbukaan itu di dalam komunitas orang percaya. Nah, jadi keterbukaan itu bukan masalah fisik, tetapi masalah hati. Kita buka hati kita mulai terbuka, curhat sama orang lain, orang yang kita percayai bahwa dia itu kalau kita curhat sama dia nggak bakalan bocor. Kalau kita curhat bakal sama dia untuk didoakan, untuk dicarikan solusi. Di dalam Amsal dikatakan, Amsal 8 ayat 1, orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Nih, biasanya orang yang menyendiri itu karena apa? Karena keinginannya tidak tersampaikan, karena amarahnya yang tidak tersalurkan. Sehingga bahaya sekali. Tetapi dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Inilah rahasia di dalam komunitas orang percaya. Ketika kita terbuka masalah dosa kita, masalah kekurangan kita, di situ ada doa-doa orang benar yang dinaikkan. Dan itu yang akan memampukan kita keluar dari dosa kita, keluar dari kelemahan kita, dan kita hari demi hari dipulihkan. Tuhan tidak mau setiap kita hanya bertahan dalam pernikahan kita, tetapi Tuhan mau kita menikmati pernikahan kita. Tuhan tidak mau kita dalam hidup ini gali lubang dan tutup lubang. Lebih besar pasak daripada tiang. Terkungkung dalam ketidakmampuan, terkungkung dalam kebencian, terkungkung dalam ketertuduhan. Tuhan kita mau utuh, pulih, sembuh. Bagaimana caranya? Dengan kita terbuka. Saya kepingin ke depan Bang Yosi dan juga Ko Govin, Bang Richard, boleh bertiga Bang ke sini. Tuhan mau kita dipulihkan, disembuhkan. Ayo ke depan. Enggak dia apa-apain. Ya, sip, ganteng-ganteng ya pemuda kita ya. Luar biasa. Ya, berdiri dulu ya Bang. Oh ya, salaman dulu. Janji nggak diapa-apain ya Pak gitu. Iya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam James ya, Yakobus 5 ayat 16 tadi dalam bahasa Inggris. Nah, ini susah saya kalau bacain ya.
Make this your common practice. Confess your sin to each other and pray for each other, so that you can live together well and whole. Ya, your sin, your fall, your sleep, your fall step, your opens. Ya, di sini Tuhan mau kita apa? Terbuka, jangan ditutup-tutupin. Karena itu kita butuh komunitas. Karena kalau kita punya komunitas, iblis yang suka menuduh kita, iblis yang suka mendakwa kita, kita bisa kalahkan, gitu. Tapi kalau kita nggak punya komunitas, nggak ada yang tahu kok, nikmati aja lah, nggak ada yang tahu kok. Kenapa? Karena nggak ada orang yang mengingatkan kita. Kita akan terus saja berbuat dosa, nggak ada yang tegur saya kok, nggak ada yang mengingatkan saya kok. Kita asik dengan dosa kita. Akhirnya makin terikat, makin terintimidasi, makin terkungkung. Ayo anakku datang kepadaku, kata Tuhan. Aduh Tuhan, nggak bisa Tuhan, udah berat kali hidupku. Karena apa? Tidak ada orang yang mendoakan kita, tidak ada orang yang mengingatkan kita, tidak ada yang mengoreksi kita, yang kita komitmen di dalamnya. Tapi kalau kita punya komunitas, nah kita ini katakanlah komunitas ya Bapak Ibu, tenang ya, bukan jadi pajangan doang, bukan. Ketika saya punya komunitas mereka, maka mereka inilah yang akan mengingatkan saya, mendoakan saya, memotivasi saya, dan mendukung saya. Kita sudah janji nih, kita terbuka ya. Oke, kita ini sama-sama saling menguatkan. Apapun yang kita ceritakan di sini jangan keluar ya, hanya untuk konsumsi kita pribadi saja. Kita komitmen ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan apa Bapak Ibu Saudaraku di dalam Kejadian. Sebelum ke sana Kejadian. Dalam Kejadian itu Tuhan bilang tidak baik manusia itu seorang diri saja, lalu dikatakan apa? Aku akan memberikan kepadanya seorang penolong. Bapak Ibu bisa ikutin saya? Penolong. Apa artinya penolong? Penolong itu dalam bahasa aslinya Ijer. Ijer itu orang yang mengelilingi, menjaga, dan membantu. Boleh keliling? Kita gini Bang, berjabat tangan. Oke, berjabat tangan ya. Tiga. Ya, oke. Nah, ketika saya Bapak Saudara melihat ketika saya melihat ada sesuatu yang menggoda, wah, asik banget itu. Jangan Pak, jangan. Ada yang menahan. Waktu saya jatuh dalam dosa, waktu saya salah dalam melangkah, saya jatuh dalam dosa, saya mau jatuh. Ada yang menahan saya. Ada yang menahan, untung badannya besar, lebih besar ya. Jadi dia belakang cocok deh. Jadi waktu saya mau ada jatuh, ada yang menahan saya. Lepasin aja. Lalu iya, karena komitmen dia tetap menjaga ya. Karena saya percaya, saya jatuh aja. Puji Tuhan, makasih. Tepuk tangan untuk mereka, Bapak Ibu. Itulah pentingnya kita punya komunitas, Bapak Ibu. Ada orang yang mendoakan kita, ada orang yang memotivasi kita, melindungi kita. Mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan buat kita. Itulah sebabnya Tuhan bilang, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Bangun hidupmu di dalam komunitas. Itulah sebabnya Tuhan bilang tentang bagaimana jemaat mula-mula bertumbuh. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam berkumpul, memecahkan roti di rumah masing-masing. Karena disitulah saudara dan saya akan melihat diri saudara yang lemah jauh lebih kuat. Karena ada perpanjangan tangan Tuhan yang menopang kita. Amin. Ada orang-orang yang komitmen menjaga, memotivasi dan membantu kita. Ketika kita jatuh, kita tidak sampai tergeletak karena ada yang menopang. Ada orang-orang yang akan ingatkan, kasta yang saya tahu gak kayak gini loh. Ini bukan kasta yang saya tahu. Ayo kembali. Ada orang-orang yang akan mengingatkan. Ada orang-orang yang akan menegur, memotivasi.
Mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan yang mengingatkan kita, mengingatkan semua khotbah. Sebab waktu kita jatuh, semua khotbah itu hilang. Betul enggak? Semua firman, semua pertolongan Tuhan yang pernah kita alami itu hilang. Tapi waktu ada orang-orang yang melihat kita, Bu Umi, kamu pernah ditolong Tuhan loh. Kalau Bu Umi pernah ditolong Tuhan, hari ini Bu Umi juga ditolong Tuhan. Ada orang-orang yang mengingatkan kita. Ada orang-orang yang menopang kita. Ada orang-orang yang lebih percaya diri kita daripada diri kita percaya kepada diri kita, yang akan memotivasi diri kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan siapa saudara membangun hubungan. Jangan sampai salah dalam membangun hubungan. Makanya ada istilah seperti ini, show me you either, I will show you your future. Tunjukkan kepadaku penolong, orang-orang, komunitas yang komitmen menjaga, maka aku akan menunjukkan kepadamu masa depan yang indah dan penuh harapan. Karena itu kalau kita lihat pelayanan yang dilakukan oleh Yesus ketika ia datang ke dunia, ia menghabiskan waktunya 3,5 tahun hanya untuk murid-muridnya. Kemana-mana dia bawa. Kenapa? Komunitas. Betapa pentingnya komunitas orang percaya dibangun. Ketika kita juga belajar tadi dari Keluaran, bagaimana Musa pusing, Musa frustasi, bisa-bisa Musa mati muda. Karena apa? Semua dia yang nanganin. Pasti mati muda. Untung ada Yitro yang punya kepekaan. Jangan kayak gitu caranya. Kamu buat pemimpin atas 10 orang, pemimpin atas 50 orang, pemimpin atas 100 orang, pemimpin atas 1000 orang, dan seterusnya. Maka waktu itu dilakukan, tidak ada yang tidak terlayani. Semua akan terlayani. Tidak ada yang tidak dimuridkan, semua dimuridkan. Semua pasti dijangkau dan menjangkau. Itu juga yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari kisah Rasul sampai ya pokoknya semua surat Paulus, di sana saudara akan melihat salam kepada jemaat di rumah Lydia. Salam kepada jemaat yang di rumah. Nah, kenapa? Karena itulah yang Tuhan mau tetapkan dari awal. Supaya gereja bertumbuh, supaya gereja maju, tidak ada cara lain. Harus bertumbuh lewat komunitas. Karena itu kita bersyukur gereja baptis itu mengutamakan kekeluargaan. Di sini pasti semua saling mengenal kan? Mengenal. Kita punya dasar. Kita punya satu gaya hidup yang harus kita pertahankan. Satu-satunya gaya hidup gereja baptis, ya bukan satu ya, salah satu yang harus dipertahankan itu kekeluargaannya, komunitasnya. Itu yang harus diperjuangkan lebih daripada yang lain selain penginjilan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat mula-mula melakukannya. Dari awal Tuhan sudah menunjukkan kepada kita lewat Adam. Tuhan juga menunjukkan kepada kita lewat Musa. Tuhan juga menunjukkan kepada kita lewat apa yang Yesus lakukan. Tuhan juga menunjukkan kepada kita lewat apa yang dilakukan oleh rasul-rasul. Bertumbuh lewat komunitas-komunitas, bertumbuh lewat jemaat yang ada di rumah-rumah. Makanya dikatakan apa? Gereja sel ya, sel group. Nah, sama seperti sel itu membelah diri, bermultiplikasi, dan disitulah terbangun komunitas-komunitas orang percaya. Waktu kita fokus kepada komunitas, maka di situ akan lahir pemimpin-pemimpin yang militan. Karena apa? Anak-anak muda kita yang tadinya nggak bisa ngomong, di komunitas dia bisa ngomong. Anak-anak kita yang tadinya sulit untuk bergaul, di dalam komunitas dia jadi bisa bergaul. Jadi bisa merespon sikap orang lain. Jadi bisa akhirnya mengayomi orang lain. Jiwa kepemimpinannya jadi tumbuh. Motivasinya jadi dimurnikan. Di dalam komunitas semua akan dilatih.
bagaimana kita mau dipedulikan, dan bagaimana kita juga mau peduli kepada orang lain. Di dalam komunitas, karena di dalam komunitas kita akan saling bertanya, ya. Dan kalau kita masuk ke dalam komunitas, kita nggak akan masalah ditanya orang. Kita senang. Tidak lagi bilang, kamu kepo banget sih. Karena sesungguhnya kalau di dalam komunitas orang percaya, kepo is new caring. Ya. Kepo itu justru tanda seseorang peduli dengan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang percaya yang tidak dimuridkan dan memuridkan. Nah, kalau hari ini belum begitu mantap buat kita, inilah waktunya kita memantapkan hati kita. Bahwa orang percaya yang sesungguhnya itu adalah orang yang mau memuridkan dan mau dimuridkan. Hati-hati dengan mentaliti anggota gereja. Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan kita untuk menjadi anggota gereja. Sasaran kita bukan menjadi anggota gereja atau hanya beragama Kristen. Karena apa? Karena itu semua tidak akan membuat kita masuk dalam rencana Tuhan yang indah. Yang membuat kita masuk dalam rencana Tuhan yang indah adalah ketika kita terbangun di dalam komunitas, di mana kita dimuridkan dan memuridkan, di mana kita menjadi orang yang dijangkau dan menjangkau juga. Makanya orang yang tidak pernah dimuridkan dengan baik, mereka hanya akan menjadi orang Kristen yang tertancap di gereja, bukan orang Kristen yang tertanam di gereja. Apa bedanya tertancap dan tertanam? Seperti layar tancap ya Bapak Ibu. Waktu zaman dulu itu ada istilah layar tancap, semua pada ngumpul mau nonton, tiba-tiba turun hujan. Waktu hujan turun, udah nggak ada lagi orang di situ yang nonton. Kenapa? Hanya tertancap. Yang dicari kesempurnaan, cari orang-orang yang sempurna, cari orang-orang yang seperti yang ia mau. Memang benar sih ada gereja yang sempurna. Tapi waktu orang-orang yang demikian masuk ke dalam gereja, yang tiba-tiba gereja itu nggak lagi sempurna gara-gara dia datang ke gereja itu. Karena sebenarnya masalahnya bukanlah gereja, masalahnya adalah hati. Kalau hati kita mau dimuridkan, mau tertanam dengan baik, maka kita akan melihat bagaimana karya Tuhan memampukan kita berbuah dan berlipat ganda. Dan pada waktu itu kita menjadi gereja yang sesungguhnya. Jadi pemuritan komunitas itu bukan program Bapak Ibu. Bilang sama saya, komunitas bukan program. Yuk sama-sama Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk konsentrasi. Pemuritan komunitas bukan program. Sekali lagi, pemuritan komunitas bukan program, tapi gaya hidup. Amin. Ini gaya hidup. Prinsip kalau gereja mau bertumbuh lewat komunitas, bertumbuh lewat gereja sel. Gereja sel itu artinya gereja yang terbangun dari komunitas-komunitas sel, ya. Ini adalah format satu-satunya rahasia gereja bertumbuh, tidak ada yang lain. Satu-satunya rahasia iman kita bertumbuh, kita berbuah dan berlipat ganda adalah lewat kita bertumbuh lewat komunitas. Gak ada cara lain, gak ada pilihan lain. Jadi ini yang harus kita perjuangkan di gereja kita. Ini yang harus jadi prioritas kita. Kita bicarakan di rumah, waktu kita lagi duduk dengan teman kita seiman, dengan keluarga kita, bagaimana kita tertanam lewat komunitas, bagaimana kita melayani dan dilayani lewat komunitas, bagaimana kita bertumbuh, dimuridkan dan memuridkan lewat komunitas.
Karena dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini rencana Tuhan agar kita berbuah dan berlipat ganda. Bagaimana caranya? Minggu yang lalu kita sudah belajar. Kita beriman dengan baik dan benar. Lalu kita mau dilatih, mau diperlengkapi. Pasti kita akan berbuah. Ini amanat agung Tuhan yang Tuhan tetapkan buat kita. Nah, terakhir Bapak Ibu Saudara, ya biasanya kalau terakhir lebih semangat ya. Terakhir, 3 jenis orang yang kita perlukan dalam hidup kita. 3 jenis orang yang kita perlukan di dalam hidup kita. Boleh 3 abang cowok tadi yang ganteng bisa ke depan sekali lagi ya. Ayo silakan 3 orang ya. Ya, ada 3 orang yang kita perlukan di dalam hidup kita supaya kita bertumbuh, berbuah dan berlipat ganda. Tadi di dalam Mazmur dikatakan, berbahagialah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, yang berdiri. Catat ya, kita perlu orang yang berdiri dalam hidup kita. Lalu yang kedua, kita perlu orang yang duduk di depan kita. Ketiga, orang yang berjalan di depan kita. Dalam hidup ini kita perlu ada 3 jenis orang di dalam hidup kita agar kita dimuridkan dengan baik. Yang pertama adalah orang yang berdiri Bang. Berdiri, berjalan. Orang yang berjalan. Sikap berjalan gimana? Nah, berjalan. Berarti kalau dia berjalan, ini memberi pengaruh. Kemana dia itu? Mantap juga cara jalannya. Ini memberi pengaruh. Dan biasanya ada orang yang mengikuti di belakang. Ya enggak? Ikuti dari belakang. Kalau dia cewek, berarti dekat ya dengan dia. Berjalan di belakang. Artinya dia diikutin. Dia jadi figur. Dia jadi teladan. Kita perlu orang yang berjalan di depan kita. Lalu kita perlu juga orang yang berdiri. Siapa ini orang yang berdiri? Orang yang kita senggol-senggolan sama dia. Orang yang kita gesek-gesekan sama dia. Iya kan? Karena sama berdiri. Kita sama kok. Kok kamu duluan sih? Aku yang duluan. Gitu kan? Ini orang yang berdiri di sebelah kita. Kita juga perlu orang yang duduk. Kita perlu orang yang duduk di dalam hidup kita. Artinya duduk apa? Dia mendengar kita, dia melihat kita, dia mengamati kita. Dia orang yang bertanya. Oke, silakan dulu. Thank you ya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita bersikap kepada orang-orang 3 orang ini? Kepada orang yang berjalan di depan kita, kita harus humble ya. Humble, teachable. Nggak usah saya baca bahasa Inggris ya. Artinya apa? Kita harus rendah hati. Kita harus menjadi orang yang mau belajar, mau lapar. Jadi orang yang lapar. Terhadap orang yang berjalan di depan kita, kita bertanya, kemana bang? Kemana bang? Gimana? Dari mana jalannya? Bertanya, rendah hati. Jangan sotoy Bapak Ibu. Udah tahu kok. Tahu-tahu nyasar. Bilang dulu sampai kirinya, jangan sotoy ya. Nah, bagaimana kita bersikap dengan orang yang berdiri di sebelah kita? Belajar jujur, terbuka, ya, rentan, ya, kasih tahu kegagalan kita. Jangan hanya keberhasilan aja yang kita kasih tahu, kegagalan kita juga kasih tahu, ya. Jangan
khawatir kalau kita ceritakan kegagalan kita bukan berarti kita rendah. Bukan. Kita sedang membagi hidup kita. Nih loh, saya juga pernah gagal seperti kamu. Kalau saya bangkit, kamu juga pasti bangkit. Lalu kita juga menjadi orang yang mengampuni. Kalau berjalan bersama-sama pasti bergesekan, betul ya? Betul nggak? Bergesekan. Karena Bu Riana sering saya ajak sharing pelayanan, saya juga sering bergesekan sama dia. Tapi puji Tuhan, dia suka mengampuni saya. Makasih ya Bu. Begitu juga Pak Hulman, Bu Umi. Kita di dalam kehidupan kita, di dalam mengiring Tuhan, nggak mungkin kita nggak pernah gesekan. Pasti ada gesekan, betul nggak? Bahkan saya menyimpulkan begini, kalau kita nggak pernah konflik, itu berarti hubungannya belum teruji. Wow, ini paradigma yang luar biasa. Kalau kita nggak pernah konflik dengan seseorang, makanya waktu konseling pernikahan ini, Kak Rani sama Bro Erik, udah pernah konflik belum? Kalau belum katanya, udah konflik dulu baru ikut kelas pranikah. Sebab hubungan seperti ini belum teruji, masih penuh dengan kepura-puraan dan topeng. Karena itu jangan takut konflik, hadapi konflik. Suatu saat kita belajar tentang konflik, supaya konflik bukan hal yang memecah, bukan hal yang membuat kita mut-mutan, tapi membuat kita justru naik level. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bersikap dengan orang yang duduk? Terima apa adanya. Kita murah hati. Murah hati tidak selalu berbicara tentang memberi uang, tapi kita membagi pengalaman kita, membagi waktu kita, membagi doa kita. Kita menjadi orang yang aman, secure. Jangan mentang-mentang dia waktu bangkit kita muta, kamu bisa sekarang ini melayani Tuhan karena aku kan. Coba karena waktu itu kalau aku nggak mendampingi kamu. Enggak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika dia lebih hebat dari kita, kita bersyukur sama Tuhan, kita sudah dipakai Tuhan. Kita tidak menjadi orang yang menuntut, tapi justru terus memotivasi. Kita tidak menjadi orang yang mengintimidasi, tidak menghalangi dia bertumbuh. Kita mau kita terlalu yang terdepan, kamu jadi yang di belakang saja. Beda, kalau di perusahaan mungkin seperti itu ya, di luar sana mungkin seperti itu. Tapi di dalam gereja, yuk kamu mesti lebih hebat dari saya. Kalau saya dipakai Tuhan, kamu lebih lagi dipakai Tuhan. Tuhan memerlukan orang-orang seperti ini di dalam gereja. Kalau komunitas berfungsi di gereja kita, saya percaya banyak orang disembuhkan, banyak orang dibangkitkan, banyak orang yang tadinya hidupnya hancur masuk ke gereja ini, mereka menemukan arti kehidupan mereka yang sesungguhnya. Mari kita tunduk kepala. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa, mari kita ambil waktu sejenak. Bagaimana kekristenan kita selama ini? Tuhan mau kita bertumbuh lewat komunitas. Apakah kita sudah mengutamakan komunitas orang percaya dalam hidup kita? Apakah kita sudah mengutamakan persekutuan, grup di mana kita bisa terbuka, di mana kita bisa sharing hidup kita kepada orang lain? Gereja ini tidak mungkin bertumbuh dengan cara manusia. Gereja ini tidak akan mungkin bisa bertumbuh dengan pengalaman manusia. Hanya bisa bertumbuh lewat cara yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Minta kekuatan kepada Tuhan. Supaya kita dimampukan untuk menjadi gereja yang sesungguhnya. Bertumbuh lewat komunitas orang percaya. Biar mokjang yang sudah kita mulai ini boleh menjadi gaya hidup di gereja kita. Karena di sanalah akan bangkit pemimpin-pemimpin yang militan,
Karena di sanalah semua orang akan melayani dan dilayani. Karena semua orang yang ada di sana pasti akan memuridkan dan dimuridkan. Karena pasti orang yang ada di sana akan menjangkau dan dijangkau. Saudara akan melihat potensi-potensi yang terbaik. Saudara akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa nyata atas hidup saudara. Biar Tuhan menjadikan kami rumah doa-Mu Tuhan. Biar Tuhan membangkitkan semangat kami Tuhan untuk menjadi gereja seperti yang Tuhan kehendaki. Kami bawa hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Oh, penuhi kami Tuhan. Hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Amin. Agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Oh, jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan, oh, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini waktu yang terbaik buat kita untuk memperbaharui komitmen kita di hadapannya. Biar Tuhan menolong setiap kita. Biar Tuhan akan memampukan kita untuk menjadi gereja yang sesungguhnya. Mari buka hati saudara. Berseru kepada Tuhan. Tuhan, pakai aku ya Bapa. Jadikan aku rumah doa-Mu Tuhan. Biar lewat hidupku, gereja ini juga Tuhan akan terbangun lewat komunitas. Terbangun lewat kehidupan gereja sel. Gereja yang memuridkan, melayani. Gereja yang bertumbuh seperti yang Tuhan mau. Tuhan rindu menyatakan karyanya lewat kehidupan saudara. Tuhan rindu menyatakan potensi-potensi terbaik dari dalam dirimu. Dan semuanya itu saudara akan melihat lewat komitmen di dalam komunitas. Karena itu minta Tuhan memampukan kita untuk komitmen. Tuhan, aku mau dibangun dalam komunitas. Biar komunitas di gereja kami berkembang, bertumbuh Tuhan. Dan kami akan melihat buah-buah, melihat pelipat gandaan terjadi di gereja kami. Kami semua melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan Bapak Ibu berdoa, berseru kepada Tuhan. Jangan biarkan firman-Nya berlalu begitu saja. Sudah Tuhan tidak mau kita letih, Tuhan tidak mau kita terkungkung, Tuhan tidak mau kita terkubur potensi-potensi terbaik kita. Karena itu Tuhan sediakan komunitas
untuk kita dibangun, dipulihkan, disembuhkan di dalamnya. Karena di sanalah penggenapan janjinya digenapi atas hidup kita. Biar Tuhan Kau menjadikan setiap kami rumah doa-Mu ya Bapa. Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, Engkau memateraikan firman-Mu dengan baik dalam hati sanubari anak-anak Tuhan di tempat ini. Dan mulai hari ini Tuhan, kami akan melihat komitmen-komitmen yang teguh lahir ya Bapa dalam membangun komunitas-komunitas di gereja kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, biar semuanya menjadi rema, kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan dan pembelaan-Mu nyata dalam segenap jemaat-Mu. Jemaat-Mu semakin hari melimpah di dalam kasih karunia Tuhan. Jauhkan sakit penyakit, jauh dari mara bahaya. Setiap keluarga harmonis, istri dan suami semua terbangun dalam hubungan yang harmonis, anak dan orang tua, bahkan juga jemaat-Mu yang Tuhan sedang bergumul untuk pekerjaan, untuk jodoh. Tuhan berikan yang terbaik sesuai dengan waktu dan caranya Tuhan. Tuhan mencukupkan segenap keperluan anak-anak Tuhan, baik dalam perkuliahan, baik di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan buka tingkap-tingkap langit-Mu ya Bapa untuk keluarga setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa kalau sepanjang hari minggu ini kami akan beraktivitas. Perlindungan dan penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ketika jemaat-Mu ada di perjalanan, ada di kantor, ada di rumah, pembelaan-Mu yang sempurna Tuhan nyata atas segenap jemaat-Mu. Kami teringat juga akan dua saudara kami yang pergi ke Chiang Mai, Bu Lydia dan juga Mbak Kesia. Mereka boleh menikmati berkat Tuhan di sana. Berangkat dalam penyertaan Tuhan, pulang juga dalam berkat Tuhan, dan kami semua dibangun lewat kesaksian dan pengalaman anak-Mu ini ya Tuhan. Bahkan tim dari beberapa BPD Tuhan yang ikut ke sana, semuanya Tuhan berkati dan lindungi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau ajaib dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah kita telah selesai.
Sebelum kita akan pulang ke rumah kita masing-masing, mari arahkan seluruh hidupmu, arahkan hati dan pikiranmu, tengadahkan tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah dari Bapa yang penuh rahmat tercurah atas kehidupanmu. Pulanglah, bawalah kekuatan baru. Pulanglah dengan penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus. Pulanglah, jadilah berkat, jadilah kesaksian, jadilah terang dan garam dimanapun engkau berada. Karena Dia yang menyertai kita jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Karena Dia yang menyertai kita, Dia yang menyempurnakan seluruh hidup kita dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.